Di Indonesia, kita semua pasti pernah melihat kendaraan besar di jalan raya, seperti bis, truk, maupun tronton. Tapi kalian pernah nggak ngelihat truk besar jalanan dengan muatan penuh? Ditambah ban yang udah kelihatan botak atau aus, bahkan knalpot yang mengeluarkan asap tebal banget. Atau kalian pernah juga nggak dengar berita kecelakaan truk atau bis yang menewaskan banyak orang karena remblong? Dari kejadian semua itu, kita semua punya pertanyaan di pikiran kita. Kenapa semua itu bisa terjadi? Padahal kendaraan seperti truk, bis, bahkan angkot wajib menjalani tes yang namanya uji KIR. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu semua, saya di sini coba mau menjelaskan sebenarnya apa itu KIR dan apa gunanya KIR itu. Jadi, KIR adalah ucapan orang Indonesia untuk mengucapkan kata yang sebenarnya adalah cure. Dan ini adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti uji atau pemeriksaan. Di Indonesia, KIR merujuk pada uji kelayakan kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan pembawa barang. Dan uji KIR dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa kendaraan masih layak jalan di jalan raya. Namun uji KIR ini bukanlah sekedar formalitas, karena uji KIR ini menyangkut keselamatan nyawa manusia di jalan raya. Karena kendaraan yang tidak layak jalan, bis dan truk yang membawa penumpang atau barang dalam jumlah besar di jalan raya bisa menjadi bom waktu di jalan raya jika tidak diperhatikan dengan baik. Makanya dari itu, KIR berperan penting di sini. Dan manfaat KIR sebenarnya adalah untuk menjamin keselamatan untuk si supir dan pengguna jalan lain karena kendaraan yang sudah diuji KIR memiliki tingkat resiko kecelakaan yang lebih rendah. Ditambah, KIR juga bisa untuk melindungi lingkungan. Kenapa bisa? Ya karena KIR ternyata juga menguji emisi kendaraan saat pengetesannya sehingga kendaraan yang lulus KIR tidak akan mencemari udara secara berlebihan. Lalu sebenarnya kendaraan apa saja yang wajib uji KIR? Karena yang kita tahu kalau kendaraan pribadi ya nggak perlu menggunakan uji KIR untuk bisa jalan di jalan raya. Jadi kendaraan yang wajib untuk uji KIR adalah kendaraan niaga atau kendaraan yang digunakan untuk usaha, baik yang digunakan untuk mengangkut orang maupun mengangkut barang. Contohnya adalah truk barang, bus penumpang, pick up, angkot, taksi, kendaraan travel, mobil pribadi yang disewakan secara komersial, misalnya mobil pribadi yang disewakan untuk pariwisata. Dengan hal itu semua, kita sudah tahu kalau kendaraan yang peruntukannya untuk usaha maka diwajibkan untuk uji KIR. Lalu bagaimana cara mendapatkan KIR? Sebenarnya proses mendapatkan KIR itu nggak terlalu rumit, tapi tetap aja harus ada beberapa tahapan untuk uji tes KIR ini. Yang pertama tentu aja dokumen seperti STNK, BPKB, KTP pemilik kendaraan, surat izin trayek, jika kendaraan yang didaftarkan angkutan umum atau angkot, dan yang terakhir, sertifikat registrasi uji tipe kendaraan atau disebut SRUT. Dan setelah dokumennya semua sudah dipenuhi, pemilik kendaraan harus mendaftarkan ke unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor atau UPPKB. Dan beberapa daerah sudah menyediakan pendaftaran online, meskipun banyak yang masih menggunakan sistem manual untuk proses pendaftaran KIR. Lalu setelah pendaftaran, kendaraan yang akan diuji harus melewati tahap uji fisik yang mana uji fisik ini meliputi pemeriksaan sistem pengereman, sistem kemudi, lampu-lampu, emisi gas buang, sumbu roda dan ban, dimensi kendaraan, kebisingan suara, speedometer, dan lainnya. Jika kendaraan tidak lolos dari beberapa uji tersebut, maka pemilik harus memperbaiki kerusakannya dulu dan kembali lagi untuk diuji ulang. Dan untuk tes uji KIR ini tetap harus dikenakan biaya, tapi setiap pengujian dikenakan biaya retribusi yang besarnya diatur oleh pemerintah daerah. Dan besaran biayanya disebut bervariasi tergantung jenis kendaraan yang mau diuji KIR. Kemudian setelah sudah melewati tahap itu semua, jika kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik kendaraan akan mendapatkan buku KIR, yang mana biasanya buku ini warna biru untuk kendaraan barang, dan warna kuning untuk kendaraan penumpang. Ada juga stiker lulus uji KIR yang harus ditempel di kaca depan kendaraan, yang mana stiker ini membuat barcode dan informasi penting lainnya yang bisa di-scan oleh para petugas di lapangan. Kalau kita lihat dari proses uji KIR, tahap-tahap buat pelaksanaan uji KIR ini harusnya kita yakin kalau kendaraan bis atau truk yang sudah diuji KIR harusnya sangat layak di jalan raya dan nggak mungkin bisa menjadi sumber kecelakaan karena tes yang ketat. Tapi meskipun uji KIR diwajibkan, kenapa angka kecelakaan truk di Indonesia masih sangat tinggi? Apa uji KIR ini nggak efektif? Jadi sudah bukan rahasia umum lagi kalau di Indonesia ada yang namanya uang berbicara, yang mana ada beberapa oknum yang bisa beli lulus KIR tanpa perlu diperiksa. Dan biasanya modusnya bisa lewat perantara, calo, atau bahkan oknum petugas itu sendiri. Inilah alasannya kenapa ada kendaraan tua dengan rem rusak dan ban botak tetap bisa mengaspal dengan stiker KIR yang masih aktif. Lalu selanjutnya tentu aja faktor overload atau biasa disebut odol. Truk di Indonesia banyak yang membawa muatan melebihi batas. Bayangkan, truk dengan kapasitas 10 ton membawa muatan sebesar 20 ton. Bahkan di beberapa daerah ada bis atau truk sebagian bodi dimodifikasi agar bisa menampung lebih banyak barang sekali jalan.
Akan tetapi dengan overloadnya barang, ini bisa menyebabkan rem nggak sanggup menahan beban saat menurun alias ngeblong, ban cepat rusak, sasis bengkok. Ditambah banyak pemilik kendaraan juga hanya fokus pada penghasilan tanpa memperhatikan perawatan seperti oli nggak diganti, rem dibiarin aja sampai bocor, atau ban nggak pernah diganti walaupun udah botak. Selain itu ada juga faktor supir lelah dan kurang profesional, yang mana supir truk sering bekerja melebihi waktu kerja normal, yang mengakibatkan kurangnya istirahat membuat konsentrasi menurun. Selain itu banyak juga supir yang nggak punya SIM B alias supir tembak, yang mengakibatkan semua rangkaian itu membuat masih tingginya angka kecelakaan bis atau truk di Indonesia. Lalu apakah truk tua masih bisa mendapatkan KIR? Jawabannya iya, tapi selama kendaraan itu masih memenuhi standar kelayakan teknis. Karena KIR tidak melihat usia kendaraan, tetapi fokus pada kondisi teknis. Jika truk sudah berusia 20 tahun tapi masih dirawat dengan baik, seperti sistem rem berfungsi normal, lampu-lampu menyala, emisi lolos ambang batas, maka truk itu bisa lulus uji KIR. Namun pada praktiknya, truk tua lebih rentan gagal uji KIR. Kenapa bisa? Ya ini karena pasti banyak komponen dari kendaraannya sudah mulai aus, mesinnya nggak efisien, emisi yang dikeluarkan juga sangat tinggi, dan juga struktur mobil udah mulai lemah. Tapi bukan berarti semua ini nggak mungkin, karena masih banyak pengusaha angkutan yang rajin merawat kendaraan tuanya biar tetap bisa digunakan secara legal dan aman di jalan raya. Lalu seharusnya bagaimana sebaiknya sistem KIR di masa depan biar tingkat kecelakaan truk dan bus di Indonesia bisa menurun? Yang pertama, tentu aja digitalisasi dan transparansi, yang mana semua data kendaraan seperti hasil uji KIR dan rekam jejak kendaraan bisa diakses secara online. Dan dengan ini maka praktek curang bisa dihilangkan. Kemudian juga adanya pengawasan ketat terhadap odol, yang mana pemerintah harus lebih tegas menindak kendaraan overload atau odol, yang mana ini salah satu faktor penyebab tingginya truk dan bus kecelakaan di Indonesia. Lalu bisa juga diadakan pendidikan tentang keselamatan buat si supir, biar si supir sadar kalau keselamatan itu lebih penting dari segalanya. Dan terakhir, diaudit berkala terhadap UPPKB, yang mana unit pelaksana pengujian kendaraan harus diaudit secara rutin untuk memastikan tidak terjadi praktek suap, manipulasi, atau pungli di lapangan. Jadi kesimpulannya adalah KIR adalah salah satu fondasi keselamatan lalu lintas di Indonesia. Tanpa uji KIR yang jujur, kendaraan berbahaya bisa melintas bebas dan membahayakan banyak orang. Namun realita di lapangan menunjukkan masih banyak kelemahan dalam sistem ini dan masih maraknya oknum-oknum yang bisa menertibkan KIR tanpa harus diuji kendaraannya. Tapi sebenarnya sebagai masyarakat kita masih bisa juga ikut berperan untuk mengurangi tingkat kecelakaan truk maupun bus di Indonesia. Contohnya ya kita bisa foto atau video dan laporin kendaraan yang membuat bahaya di jalan raya itu ke Dinas Perhubungan. Tapi apakah efektif? Ya nggak tahu. Jadi ya KIR itu kayak penting nggak penting. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.